Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang kami hormati, untuk selanjutnya izinkan kami untuk menyampaikan sejarah singkat daripada lahirnya Desa Sesait yang pada hari ini kita rayakan hari jadinya yang ke-127. Bapak-bapak, hadirin sekalian yang kami hormati, secara historis yang dihimpun berdasarkan informasi dari para sesepuh yang ada di Desa Sesait dan catatan pemerintah Hindia Belanda, bahwa Desa Sesait sudah terbentuk dan berdiri sebelum masa kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya pada awal pendudukan pemerintahan Hindia Belanda di Pulau Lombok. Setelah Belanda berhasil mengalahkan perlawanan penguasa Bali yang ada di Kerajaan Mataram Lombok pada bulan November tahun 1894. Kemudian 1 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1895, untuk memperkuat wilayah kekuasaannya, pemerintah Hindia Belanda mendirikan wilayah kecil yang disebut dengan istilah desa di bawah naungan distrik. Dan salah satu dari desa yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1895 adalah Desa Sesait, dengan pusat pemerintahan pertama berada di Tampas yang masuk ke distrik Bayan, dan dipimpin oleh pejabat tingkat desa yang disebut dengan sebutan pemusungan atau sebutan lain dari kepala desa, dan pejabat tingkat dusun yang disebut dengan keliang atau sebutan lain daripada kepala dusun. Pemusungan Sesait yang pertama menjabat tahun 1895 dan beberapa pemusungan setelahnya tidak tercatat dalam perjalanan awal sejarah berdirinya Desa Sesait. Akan tetapi keberadaan Desa Sesait secara faktual memang sudah berdiri sejak tahun 1895, jauh sebelum kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan batas wilayah di sebelah timur yaitu Lokok Padak, Kali sebelah timur Tampas, dan di sebelah baratnya yaitu Lokok Sedutan. Dan alhamdulillah sejak Desa Sesait dimekarkan untuk pertama kalinya pada tahun 1929 dengan Desa Selengan, maka barulah kemudian nama-nama pemusungan Sesait telah tercatat secara berurutan hingga sekarang, seiring dengan bergantinya pemusungan Sesait secara estafet dari masa ke masa dan sudah mengalami pergantian periodisasi pejabat pemusungan sebanyak 18 kali. Hadirin sekalian yang kami hormati, dan selanjutnya juga kami akan sampaikan nama-nama pejabat atau pemerintah yang memerintah atau menjadi pemusungan dari mulai adanya urutan periodisasi sampai dengan saat ini. Dari tahun 1895 sampai dengan tahun 1928 pejabat pemusungan belum tercatat, namun sudah ada pejabat yang namanya pemusungan. Baru pada tahun 1929 sampai dengan 1941 telah dijabat oleh pemusungan dengan nama Lokak Sah. Alamatnya Sumur Pande, jabatannya adalah pemusungan. Jadi Lokak Sah menjabat dari tahun 1929 sampai dengan 1941. Kemudian yang kedua, Murdip, alamat Gondang,
menjabat dari tahun 1942 sampai dengan 1942. Jadi hanya 1 tahun kurang. Kemudian yang ketiga, pemusungan yang menjabat adalah Ama atau Bonto Ama Aliyah. Alamatnya Loko Rangan, menjabat dari tahun 1943 sampai dengan 1945, jabatannya pemusungan. Kemudian yang keempat, pejabat yang menjabat pemusungan adalah Ama Mulyamah dengan alamat Loko Rangan, menjabat dari tahun 1945 sampai dengan 1958, jabatan pemusungan. Kemudian yang kelima, Jumais, alamat Loko Rangan, menjabat dari tahun 1958 sampai dengan 1966. Yang selanjutnya, Ama Sahrim, alamat Sumur Pande, menjabat dari tahun 1966 sampai dengan 1967. 1 tahun masa jabatan sebagai pemusungan. Kemudian yang berikutnya, yang bertujuh adalah Asmadin atau Ama Raidin almarhum, alamat Sesaid, menjabat dari tahun 1967 sampai dengan 1967, tidak sampai 1 tahun juga. Kemudian yang ke-8, Dahlan, alamat Santong Baru, menjabat dari tahun 1970 sampai dengan yang ke-8 yang menjabat sebagai pemusungan adalah Medip atau Ama Murdan, alamat Sesaid, menjabat dari tahun 1967 sampai dengan 1970, jabatan pemusungan. Kemudian yang ke-9, Dahlan, alamat Santong Baru, menjabat dari tahun 1970 sampai dengan 1974, jabatan pemusungan. Kemudian yang ke-10, Seta Anta Diraja, alamat Santong Baru, menjabat dari tahun 1974 sampai dengan 1979, jabatan pemusungan. Kemudian yang ke-11, Bapak Jekat, alamat Sesaid, menjabat dari tahun 1979 sampai dengan 1987, jabatan pemusungan. Kemudian yang ke-12 adalah Bapak Satriadi, alamat Santong Asli, menjabat dari tahun 1987 sampai dengan 1988, jabatan adalah pejabat sementara pemusungan. Kemudian yang ke-13 kembali yang memimpin sebagai pemusungan adalah Bapak Jekat, alamat Sesaid, dari tahun 1988 sampai dengan tahun 2005, jabatan pemusungan. Yang ke-14, Ustadz Sidek, alamat Sesaid, menjabat dari tahun 2006 sampai dengan 2007, jabatan adalah PJS pemusungan. Kemudian yang ke-15, Murdan, alamat Sesaid, menjabat dari tahun 2007 sampai dengan 2013, jabatan pemusungan. Yang ke-16, Airman SPD, alamat Pansor, menjabat dari tahun 2013 sampai dengan 2018, jabatan pemusungan. Yang ke-17, Raden Sawinggih Esos, alamat Bayan, menjabat dari tahun 2019 sampai dengan 2020, jabatan PJS pemusungan kepala desa. Kemudian yang ke-18 adalah Bapak Susianto MPD, alamat Sesaid, menjabat dari tahun 2020 dan insya Allah sampai dengan tahun 2026, jabatan kepala desa atau pemusungan. Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, maka selanjutnya dari sejarah singkat yang telah kami sampaikan,
tentu ada beberapa kesimpulan yang dapat kita simpulkan dan mungkin menjadi bahan ingatan kita untuk kita nanti melaksanakan acara hari ulang tahun desa kita ini. Yang pertama, bahwa Sesaid berdiri pada tahun 1895 Masehi dan tanggal berdirinya ditetapkan tanggal 21 Agustus 1895. Tahun 2022 adalah merupakan hari jadi desa Sesaid. Saat ini yang kita rayakan adalah hari jadinya yang ke-127. Kemudian pusat pemerintahan desa Sesaid tercatat mengalami perpindahan lokasi sebanyak 5 kali dari tahun 1929 hingga saat ini tahun 2022. Kemudian pemusungan Sesaid yang tercatat dari tahun 1929 sampai dengan tahun 2022 sudah berjumlah 18 kepala desa atau pemusungan. Berikutnya, dari desa Sesaid tercatat sudah 6 kali melakukan pemekaran wilayah dari tahun 1929 hingga saat ini tahun 2022. Pemekaran pertama pada tahun 1929 yaitu kita mekar dengan desa Selengan. Kemudian yang kedua, pemekaran yang kedua tahun 1966 kita mekar dengan desa Kayangan. Ketika kita mekar dengan desa Kayangan, kita jadi bebalu mama. Artinya kita meninggalkan kantor kita di desa Kayangan. Kita ulik nyuk diri gitu. Nyuk kereng kelambi bebai. Seluruh fasilitas kantor dan lain sebagainya kita tinggalkan di desa Pemekaran. Artinya anak memberikan warisan kepada orang tua memberikan warisan kepada anaknya. Kemudian pemekaran yang ketiga tahun 1997 kita mekar dengan desa Santong. Sama juga kita jadi bebalu mama, ulik nyuk diri. Lapangan kantor desa kita tinggalkan di desa Santong, akan tetap semua khususnya lapangan tetap menjadi milik kita seluruh desa Santong Sesaid, termasuk juga Santong Mulia, Pendua, Pansor. Itu adalah menjadi milik kita semua dan tidak ada yang melarang. Saya kira ketika kita akan melaksanakan kegiatan dan event-event di lapangan tersebut. Kemudian pemekaran yang keempat tahun 2003 kita mekar dengan desa Pendua. Saat ini anak kita sudah mandiri, jadi mereka bawa diri sendiri dan berusaha sendiri desa Pendua. Nah, jadi tidak kita orang tuanya yang meninggalkan tempat. Kemudian pemekaran yang kelima pada tahun 2015 kita melahirkan anak dua sekaligus, yakni desa Santong Mulia dan desa Pansor, yang pada tanggal 1 Agustus 2020 resmi menjadi desa definitif. Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, jadi demikian sejarah singkat daripada lahirnya atau keberadaan daripada desa Sesaid yang pada saat ini genap berusia ke-127. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan seluruh pejabat dan para purnawirawan atau para pejabat-pejabat musungan kita yang telah mendahului kita akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hadiahkan suratul Fatihah sama-sama sekali. Ala haziniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.